Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai membandingkan karakteristik dan plot pada hikayat dan cerita pendek. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua sudah membaca nih mengenai pengertian hikayat dan cerpen? Kalau belum tahu, bisa nih simak baik-baik pada video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya sampai di kalian semuanya ya. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai hikayat. Hikayat merupakan suatu proses yang menceritakan berisi keajaiban tokoh atau peristiwa yang bersifat fiktif dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Karena pada hikayat ini merupakan karya sastra lama, jadi berisikan mengenai bahasa Melayu dan kerajaan. Selanjutnya ada cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu prosa yang menceritakan suatu tokoh dan juga suatu peristiwa secara khusus. Biasanya cerpen ini berjumlah sekitar 5.000 kata maupun 10.000 kata. Jadi beda nih hikayat dan cerita pendek. Nah, selanjutnya ada karakteristik pada hikayat ataupun ciri-ciri pada hikayat. Yang pertama tuh nama pengarang tidak diketahui atau anonim. Yang kedua, ceritanya cenderung berlatar tempat kehidupan istana. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Yang keempat, tokoh di dalamnya bisa satu orang ataupun lebih. Yang kelima, menggunakan pengulangan kata atau bahasa. Yang keenam, bersifat fiktif atau hayalan. Yang ketujuh, umumnya berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Yang kedelapan, hikayat menggunakan bahasa Melayu karena merupakan karya sastra lama. Nah, yang kesembilan adalah jumlah kata yang tidak terbatas. Nah, yang tadi kan yang cerpen itu ada maksimalnya maksimal 10.000 kata. Nah, kalau hikayat itu tidak terbatas untuk ceritanya. Selanjutnya ada karakteristik cerita pendek ataupun ciri-ciri pada cerita pendek. Yang pertama itu adanya nama pengarang yang tercantum di dalamnya. Biasanya diletakkan di bawah judul cerpen. Nah, yang kedua adalah latar tempatnya berkisar pada lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, kisah yang diceritakan lebih variatif, bisa berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan, berkisah tentang keresahan seseorang manusia dan lain semacamnya, seperti persahabatan, percintaan, itu bisa masuk ke dalam kategori cerita pendek modern. Nah, yang keempat itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kelima itu merupakan karya sastra modern. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat nih, seperti nilai-nilai kehidupan yang kita biasa pelajari pada sehari-hari. Yang pertama ada nilai religi, adalah nilai yang berkaitan mengenai ajaran agama. Yang kedua ada nilai moral, adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan tata susila. Yang ketiga ada nilai sosial, adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat ada nilai kebudayaan, nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah nilai edukasi. Nah, nilai edukasi ini berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan pada cerita pendek. Yang pertama nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau kesusilaan ataupun baik buruknya tingkah laku pada tokoh. Nah, yang kedua itu ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan norma hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada nilai religius. Nilai religius ini berkaitan dengan rasa ketuhanan dan juga keagamaan. Nah, yang keempat nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan proses berubah tingkah laku dari yang baik ke tingkah laku yang buruk, ataupun sebaliknya ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu ada nilai kebudayaan, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup dalam kemasyarakatan. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Jadi di unsur intrinsik hikayat dan cerita pendek ini terdapat 8. Nah, yang pertama itu ada tema.
tema ini mengenai gagasan pokok yang menjadi dasar utama pembahasan pada cerita teks tersebut. Jadi dari gagasan ini terciptalah alur yang mengantarkan ke tokoh ke akhir yang diinginkan oleh penulis. Yang kedua ada latar. Latar ini sangat berhubungan erat pada tema karena meliputi 3 hal. Yang pertama waktu, tempat, dan suasana. Nah, ketiga ini sangat bisa membangun cerita sehingga pembaca seolah-olah terbawa oleh cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada tokoh. Tokoh itu adalah para pelaku yang sengaja diciptakan oleh penulis untuk membuat jalan ceritanya lebih hidup. Nah, tokoh ini diciptakan untuk dikenai sesuatu atau melakukan sesuatu hal di dalam cerita tersebut dengan karakter yang sesuai oleh pengarang. Nah, yang keempat itu penokohan. Penokohan itu adalah watak dari tokoh yang sudah dirancang oleh pengarang. Nah, setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang antagonis, ada yang protagonis, ataupun ada yang tritagonis. Nah, selanjutnya ada alur. Alur ini menjadi salah satu titik yang penting karena terdapat rangkaian cerita. Nah, terdapat 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju. Alur maju ini bisa disebut dengan progresif. Nah, selanjutnya ada alur mundur. Alur mundur itu bisa disebut dengan flashback. Nah, selanjutnya ada alur campuran. Ya pasti alur campuran ini memadukan keduanya seperti maju dan mundur. Jadi ceritanya ada yang mundur terus maju terus mundur gitu. Jadi campuran. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah letak pengarang di sebuah cerita yang membuat tokoh utama tampak jelas. Jadi kalau misalkan ada tokoh utamanya itu adalah orang pertama. Jadi saya itu adalah orang pertama. Kalau kita, kamu itu adalah orang ketiga. Nah, selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini mencakup gaya pengarang saat menceritakan ide atau gagasannya. Jadi gaya bahasa ini misalkan di hikayat itu menggunakan gaya bahasa Melayu. Nah, kalau di cerita pendek ini menggunakan gaya bahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan pengarangnya itu sendiri mau menggunakan gaya bahasa seperti apa. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada amanat. Amanat ini setiap cerita teks pasti memiliki pasti memiliki pesan di akhir teks tersebut yang memuat ajaran moral yang ingin disampaikan oleh pembaca. Demikian penjelasan Ibu yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran ini. Semoga anak-anak bisa memahami semua materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai karakteristik dan plot pada hikayat dan cerita pendek. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.